Di hari mulia Guru Nasional ini, mari kita ingat guru-guru kita. Kita tidak egois mengingat kita sendiri atau sebagai guru, melainkan mari kita ingat guru-guru kita. Bagaimana guru kita dulu gigih mendidik kita semua. Ya, man ana laulaku. Apa itu? Ya. Saya ini apa? Ketika tiada engkau. Jadi kita ini seorang murid menjadi seperti ini pun atas berkah guru, atas kegigihan guru mendidik. Maka mari kita ingat guru kita. Dan guru yang utama, yang pertama yaitu orang tua kita. Oh iya. Ya kan? Al-Madrasatul Ula al-Um. Oh iya. Madrasah yang paling pertama, yang paling utama adalah ibu. Iya. Nah, ibu kan orang tua kan gitu. Pertama, dua, dan ketiga kayaknya ya. Iya. Ibu. Oke, selamat datang di Balikpapan Underground. Kali ini kita kedatangan seorang guru, ya guru di Balikpapan. Nah, nanti kita akan ulik-ulik ya. Perkenalkan dirinya, Bung. Bayagi. Bayagi. Oke. Gimana perjalanan itu? Aduh, lumayan kayaknya. Iya, alhamdulillah. Nggak ada hambatannya cinta dia. Lancar. Lancar ya. Ya ini kita mulai aja ya. Ini kalau boleh tahu dong, lama bekerja sama jabatannya sebagai guru apa? Saya kebetulan sebagai guru agama. Kemudian lama bekerja masih belum lama juga sih. Kisaran baru 4 tahunan. Wah, lumayan itu guys. Lumayan. Terus ini pernah nggak ada prestasi yang didapat di sekolah? Boleh disebutkan nggak di sekolah? Sebetulnya prestasi banyak ya. Termasuk kemarin sekolah yang kebetulan menjadi sekolah saya. Sekolah saya di tempat di mana saya mengajar di situ mendapat gelar Adiwiyata Mandiri, kemudian mendapatkan prestasi sekolah sehat, dan masih banyak predikat-predikat lain prestasi yang bisa dicapai seperti itu. Lumayan banyak ya? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Ya. Berarti ada penghargaannya ya? Maksudnya ada bentuk piagam atau apa itu? Oh, ada? Jelas ada. Karena memang semua program itu ada yang mengadakan, termasuk instansi-instansi dari dinas pendidikan maupun dari instansi-instansi lain, termasuk kalau Adiwiyata berarti instansinya di bawah naungan DLH seperti itu kan. Nah, maka prestasi-prestasi ini dicapai tentunya juga butuh kerja keras ya, kekompakan dari semua sistem atau keluarga besar dari sekolah tersebut menjadi sekolah yang ya minimal layak dihuni, terus nyaman ya ditempati, kemudian memberi edukasi yang baik bagi siswa-siswinya seperti itu. Oh ya, saya lupa guys. Ini kenapa saya ngambil seorang guru podcastnya, karena nanti di tanggal 25 ya, tanggal 25 akan memperingati Hari Guru se-Indonesia, se-nasional. Makanya saya undang beliau. Terus untuk kan selama ini jadi guru ya, ada hambatan nggak atau kesulitan nggak yang misalkan dalam perjalanan, dalam membina guru sama murid atau dengan atasan gitu, ada hambatan nggak? Sebelum saya menjawab perihal itu Mas, saya tadi kaget ya awalnya. Ini Balikpapan Underground Podcast, dimana Balikpapan Underground itu kita ambil kata underground saja sudah mindset di orang-orang itu tentunya dengan perihal yang keras, bawah tanah gitu ya, terus perihal-perihal dunia malam dan lain sebagainya. Tapi menarik kemudian ternyata Balikpapan Underground ini tidak hanya mengangkat tema tentang perihal-perihal itu semua, betul. Akan tetapi juga peduli akan edukasi dan lain sebagainya. Salah satu bentuknya yaitu ketika memperingati Hari Guru Nasional, ternyata Balikpapan Underground Podcast ini
ngundang guru ya salah satu saya ini untuk membahas tentang perihal pendidikan dan lain sebagainya seperti itu. Makanya saya tadi kaget, ini nggak salah kah gitu ya. Tapi memang ternyata Balikpapan Underground tidak se ekstrem itu Mas. Iya, tidak, saya tergantung pemikiran aja sih. Kita tidak seperti itu ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berjalannya podcast ini senantiasa diberi kemudahan dan tujuan tetap utama, yang paling utama adalah mengedukasi pada Balikpapan dan pasti ada seluruhnya. Pasti ada. Oke. Mantap, luar biasa. Baik, apa pertanyaan tadi Mas? Pertanyaannya hambatan, misalkan ini ke sekolah pernah kebanjiran nih jalanannya menuju sekolah ya kan, susah, motor mogok, hambatannya di perjalanan pertama, kedua di anak murid atau anak didik itu ada hambatan Kak di salah satunya itu atau yang lain nih Kak? Baik, namanya hidup ya Mas, jadi masih potensi ada masalah, ada hambatan dan lain sebagainya. Namun tergantung kita seorang guru itu bagaimana menyikapi masalah tersebut gitu ya. Kadang kita manusia itu tidak berputus asa akan masalah yang diberikan seperti itu atau masalah yang dihadapi. Nah, bagaimana kemudian masalah-masalah tersebut ada atau tercipta, itu kita harus pandai dan bijak dalam menyikapi. Salah satu misalnya tadi yang dicontohkan Masnya seperti masalah murid yang berkebutuhan khusus, misalnya menghadapi murid yang berkebutuhan khusus, menghadapi siswa-siswa yang bandel dan lain sebagainya. Ya tentunya kita sebagai guru tidak kemudian menjustifikasi atau mudah mengklaim mereka ini bahwa kamu ini atau menunjukkan akhlak-akhlak yang tidak mulia seperti itu. Maka bagaimana itu menjadi PR guru ya untuk menghadapi variasi siswa yang dihadapi di sekolah atau dihadapi di kelas seperti itu. Tentunya hambatan dan masalah itu tetap ada. Tapi bagaimana itu menjadi PR terberat kita ya untuk menjawab tantangan itu semua. Disitulah salah satu keunikan guru. Itulah guru diciptakan untuk mencari tahu ya. Terus ini kan lagi viral ya antara guru sama murid nih ya. Ini yang lagi banyak nih ya. Misalkan murid sedikit-sedikit ya kan dilaporin gurunya ya kan. Saya jujur aja, saya juga punya orang tua guru ya kan. Cuma beda zamannya. Kalau di zaman saya di Gen Z, di Gen milenial itu mau diketek bertempeleng enggak apa-apa. Cuma kalau sekarang kok kayaknya diketek, diomelin aja langsung lapor ke orang tua. Itu gimana tanggapannya atau pendapatnya itu? Menurut saya seperti ini Mas ya. Jadi kadang memang orang tua kekinian itu tidak terlalu membela anaknya seperti itu. Maka kita sadari bahwa kita pada saat itu generasi milenium, bilang Masnya tadi, itu kita menjadi peserta didik. Nah, anak-anak kita sekarang ini adalah regenerasi dari generasi milenium menjadi generasi Z ya, Gen Z gitu. Iya, Gen Z. Nah, maka sosok anak yang sudah banyak atau hidup di lingkungan semacam ini ya, bebas dengan teknologi, pergaulan dan lain sebagainya dan balik, akan tetapi kita orang tua tidak mampu membendungnya, tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk anaknya, ya pasti kita akan tergerus gitu. Dan kemudian orang tua sekarang itu lebih membela anaknya dalam artian seperti ini, ketika ada masalah di sekolah, anak lapor, orang tua langsung memakan mentah-mentah. Oh iya, betul. Seperti itu. Banyak. Tanpa mengklasifikasi lebih lanjut. Apakah anak saya ini yang salah atau anak saya ini benar, seperti itu ya. Nah, namanya anak-anak itu ya skupnya pasti masalahnya mungkin ada khilaf atau pas bermain-main kena apa atau apa seperti itu ya. Akan tetapi sebagai orang tua kekinian harusnya sadar. Artinya ketika dilaporin anaknya, bagaimana beliau itu orang tua itu menyikapinya. Jangan kemudian langsung menjustifikasi, ini anak saya telah diginikan, dicewer oleh gurunya dan lain sebagainya. Dan saya yakin guru manapun itu tidak akan memberi hukuman terhadap siswa ketika siswa tersebut tidak menyakiti hati gitu ya. Oh gitu. Menjengkelkan gitu ya. Kadang itu berarti yang menjengkelkan saja. Tapi memang koridor kembali ke fitrah manusia ya, tetap kesabaran mesti ada batasnya. Nah, kadang memang kondisi seorang guru ini mungkin lagi galau atau punya masalah, ditambah lagi di sekolah banyaknya mendapati siswa yang macam seperti itu ya, sehingga itu bisa terjadi. Namun bagaimanapun itu saya tidak
menyalahkan orang tua, tapi bagaimana kemudian sekolah, lingkungan dan keluarga ini atau orang tua itu saling berkolaborasi, menciptakan kondisi yang nyaman dan aman seperti itu. Tidak kemudian ketika ada masalah langsung menjustifikasi bahwa saya ini paling benar, dia yang paling salah, tidak seperti itu. Ayo kita muhasabah, kita duduk dengan baik, kita musyawarah, kita cari titik temu. Jadi jatuhnya tidak ada yang salah dan lain sebagainya. Mungkin kekhilafan seperti itu, Mas. Iya sih. Emang kadang ya kalau dibilang dilema juga ya saya sebetulnya ya. Antara mau marahin nanti takut begini, mau tidak dimarahin nanti menjadi-jadi, ya, takutnya seperti itu ya. Nah, tapi tetap guru akan tetap mendidik ya, bagaimana lebih baiknya gitu ya. Terus ini harapan untuk murid dan wali murid. Nah, itu harapan kedepannya gimana itu? Harapan untuk murid dan wali murid, karena saya sendiri juga selain guru saya juga menjadi wali murid. Ya. Artinya marilah kita jalin kerjasama yang bagus. Kita berkolaborasi antara wali murid, antara guru, sekolah dan siswa atau lingkungan. Marilah kita ciptakan kolaborasi yang sangat bagus. Jadi tidak kemudian kita semata-merta ketika mendapati anak kita dijewer oleh gurunya, kemudian kita mudah menyalahkan gurunya. Ya, pasti kemungkinan guru berbuat seperti itu pun kadang ada masalah juga ya. Nah, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengangkat itu semua, menjadikan suatu hal tersebut mencari titik temu, bukan malah menjustifikasi dan lain sebagainya. Ayolah didik anak-anak kita ya, jangan kemudian orang tua mengandalkan pendidikan yang hanya ada di sekolah ya. Bahkan gini, coba lihat Mas, di lingkungan kita ketika anak atau siswa dididik di sekolah, diajarin bagus, kemudian dia kembali di lingkungan tidak diperhatikan orang tuanya, mohon maaf nih, dia tergerus oleh lingkungan, apa jadinya? Nah, kembali lagi ya. Iya, maka selain dididik di sekolah, peran orang tua ini juga sangat penting seperti itu ya. Nah, maka ayolah kita sadar sebagai orang tua, mari kita didik anak kita dengan baik ya, seperti itu. Terus tadi yang di awal mulai saya dengar tuh ada dapat prestasi ya. Terus ini untuk harapan guru nih untuk murid yang berprestasi diapain gitu. Dan minimal kalau murid berprestasi tetap kita umumkan di depan siswa ya. Tujuannya tidak memberi apresiasi yang lebih, karena kebetulan kurikulum Merdeka ini untuk memberi apresiasi kepada siswa itu termasuk hal yang tidak diharapkan gitu ya. Nanti malah yang lain cenderung nervous atau gimana, saya tidak bisa. Iya. Jadi apresiasi itu diberikan, diumumkan, dan itu tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk memberi motivasi terhadap siswa-siswa lain, memberi motivasi terhadap adik-adik kelasnya bahwa inilah kakak kelas kalian bisa dan mampu menjuarai. Apa kalian nanti tidak pengen seperti ini? Betul. Terus kalau harapan guru terhadap dunia pendidikan ini? Harapan guru terhadap dunia pendidikan ya, bukan harapan guru ya, pada intinya harapan saya sih. Iya, untuk pendidikan misalnya kedepannya mau ada 10 tahun lagi atau gimana? Ya mudah-mudahan pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan baik sesuai apa yang diinginkan, dicita-citakan oleh para pendahulu kita, para pahlawan kita semua. Apa yang menjadi tujuan dari pendidikan itu tercapai seperti itu. Dan mudah-mudahan apapun itu kurikulumnya, karena kita sebagai guru ini sebagai pelaksana saja, apapun itu bentuknya, bahwa kurikulum pun berbeda-beda, bersilih berganti, itu pun atas kajian yang sangat mendalam. Artinya apapun itu kurikulumnya, ayo kita bersama-sama didik dengan baik, melakukan pendidikan yang sesuai diharapkan oleh pemerintah, seperti itu Mas. Terus kalau ini lagi, ini kan sebagai guru sudah sekitar 4 tahun tadi ya. Ada nggak fasilitas yang didapat untuk seorang guru? Nah, ini mau pribadi mau umum nggak apa-apa. Fasilitas apa ini? Ya misalkan kendaraan ya, misalkan kendaraan kasih fasilitas, atau misalkan rumah, pokoknya fasilitas penunjang ada nggak didapat? Sementara ini untuk fasilitas yang bentuknya fisik seperti rumah, kendaraan belum ada. Namun kita ada tunjangan atau insentif dari pemerintah. Dan semua guru pasti
mendapatkan itu. Dan pemerintah alhamdulillah sudah melek dengan pendidikan ya, artinya pendidikan juga dipedulikan. Selain itu juga di Kota Balikpapan ini juga guru-gurunya juga mendapatkan insentif dari daerah ya, pemerintah daerah seperti itu. Terus termasuk fasilitas ya. Ya, fasilitas. Terus kalau ini lagi saran terhadap pemerintah ini, sarannya untuk pemerintah gimana ke guru-guru? Baik, saran untuk pemerintah ya jangan lupakan pendidikan. Jangan lupa pendidikan. Ya, karena pendidikan ini sebagai marwah dari kehidupan. Artinya suatu negara atau suatu organisasi atau apapun itu bentuknya, ketika semua orang-orangnya terdidik, ya pasti akan berjalan dengan baik gitu. Tetapi sebaliknya kalau misalnya pendidikannya itu bobrok dan lain sebagainya, apa jadinya negara kita ini? Maka harapan saya mudah-mudahan pemerintah melek dengan pendidikan, artinya memperbaiki kualitas dan sarana-prasarana penunjang pendidikan. Saya pernah dengar juga ini waktu presiden terpilih ini ada yang bilang mau dinaikin 2 juta. Saya ada kan yang kalau nggak salah itu ada untuk guru itu kan ya, dinaikin semua itu ya. Betul, sempat sih kemarin ada di baca-baca di media sosial bahwa akan dinaikkan di 2025 ya. Ya kita sebagai bawahan ya kita amini saja perihal itu semua. Ya apapun itu, misalnya tidak dinaikkan pun ya jangan pula kecewa sebagai guru. Tetap kita namanya guru, dulu itu guru terkenal dengan guru tanpa tanda jasa gitu. Betul ya. Betul. Tapi makin kesini malah kita sudah enak, banyak fasilitas, kemudian jangan pula karena tidak dinaikkan oleh presiden yang terpilih kemudian nanti kita mogok dan lain sebagainya. Jangan pula seperti itu. Kita tetap kembali ke marwah pendidik, bahwa kita ini niat kita ini mendidik seperti itu. Urusan bayaran dan lain sebagainya ya nanti urusan belakangan lagi. Iya. Terus ini kembali lagi ke depan, tadi kan sudah 4 tahun ya, atau gini aja, situ pernah menjadi murid. Kira-kira apa sih yang perbedaannya, yang atau setuju kah atau gimana kurikulum yang dulu dengan yang sekarang? Ini kan saat ini kan kurikulum itu kan masih digojrok lagi ya dengan yang pemerintahan yang baru ya. Apakah ya akan menjadi tetap yang pakai zamannya Pak Jokowi atau nanti akan sebelumnya Pak Jokowi kembali lagi? Oke. Masalah kurikulum Merdeka atau kurikulum K13 yang kemarin itu sebetulnya kembali lagi bahwa itu adalah acuan pemerintah ya. Hierarki yang sudah diciptakan oleh pemerintah dan tujuannya tidak lain tidak bukan adalah memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia seperti ini. Jadi apapun itu bentuknya, apapun itu sifatnya, padahal yang terpenting adalah bahwa kita ini sebagai pelaksana. Jadi apapun itu yang dilaksanakan pemerintah ya kita harus taat seperti itu. Karena saya guru agama, jadi menarik saya membawakan satu dalil atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum. Oh iya. Apa itu? Kita disuruh tunduk dan patuh kepada Allah, kemudian selain kepada Allah kepada Nabi Muhammad, dan setelah itu kepada pemerintah kita, pemimpin kita ya, seperti itu. Nah, bagaimana kita punya pimpinan yang mengharapkan kita harusnya kita mematuhi memakai sistem yang A ini, masa ya kita belok? Kan seperti itu. Dengan padahal kajian sistem A ini sudah dikaji secara mendalam ya, yang mengkaji juga orang-orang hebat gitu ya. Namun kadang seperti ini Mas, dari pemerintah, dari atasan ke bawah itu kemudian penyampaiannya tidak seperti apa yang diharapkan di atas. Begitulah nanti kemudian banyak mindset-mindset yang keluar atau yang didapati oleh orang-orang bawahan seperti kita ini ya, kok seperti ini ya. Karena memang kita belum paham gitu. Artinya kalau kita belum paham itu kembali lagi ya, jangan kemudian kita mudah menjustifikasi. Gali dulu lebih dalam bagaimana sih kurikulum yang sekarang itu, apa perbedaannya kurikulum sekarang dan kurikulum yang terdahulu. Dan pastinya namanya peningkatan, upgrade ya pastinya lebih baik gitu ya. Oh iya, ya kan misalnya upgrade nah, ya kan upgrade itu kan. Iya. Nah, jadi upgrading system gitu ya kalau bahasa teknologinya. Maka namanya yang di-upgrade itu mesti lebih baik, tidak akan lebih buruk daripada sebelumnya seperti itu. Terus ini lagi saran
guru nih ya, khususnya guru terhadap pemerintah setempat di sini, yang di sini. Jadi nggak ke pusat lagi nih di tempat ini. Apakah ini perlu ditambah SD atau SMP atau gimana gitu, untuk pemerintah tempat sarannya? Ya, kembali lagi tadi yang sudah saya jawab bahwa melek terhadap pendidikan. Oh iya. Misalnya salah satu contoh misalnya SMP di Balikpapan ini, apalagi kemarin kita sempat menghadapi beberapa masalah termasuk terkait dengan zonasi ya. Ya, zonasi betul. Sedangkan SMP masih terbatas di Balikpapan ini ya. Artinya zona-zona yang di agak ke timur atau ke barat belum terwakili seperti itu. Maka ini juga menjadi PR pemerintah kota untuk bagaimana bisa mensetarakan pendidikan tersebut ya. Entahpun itu sistem zonasi masih dipertahankan atau dirubah, ya itu urusan nanti pemerintah seperti itu. Yang terpenting melek terhadap pendidikan. Makanya saya tadi bilang melek terhadap pendidikan yang difikirkan tidak hanya gurunya saja, tidak hanya SDM-nya saja, tapi bagaimana juga sarana prasarana. Iya, ya, lingkungannya juga ya. Lingkungan juga dan lain sebagainya seperti itu. Ini guru untuk di Balikpapan nih perlu ditambah kah, dikurangi atau gimana nih? Sebetulnya mengacu pada kurikulum nasional bahwa setiap guru itu mempunyai rasio, beban rasio. Seperti itu. Misalnya satu guru itu cuman hanya mengajar 25 murid misalnya. Ya. Berarti kan tinggal kita kalkulasikan seberapa banyak siswa di Balikpapan, seberapa banyak jumlah guru di Balikpapan. Seperti itu. Kalau memang itu kuotanya sudah cukup ya berarti kan memang sudah terpenuhi gitu ya. Tapi artinya kalau memang dalam rasionya saja kurang ya berarti harus perlu ditambah seperti itu. Jadi kita artinya ngomong seperti berbasis data. Jadi itu tadi di sistem pendidikan itu juga ada rasio antara guru dan murid seperti itu. Rasio per guru, satu guru ngajar berapa idealnya. Biar nambah-nambah sedikit ya teman. Maaf nih, kembali lagi kita itu di tempat Pak Guru ini paling banyak sebetulnya guru honorernya atau guru yang dari pemerintah ini? Ya betul. Kebetulan saya ngajar di negeri. Nah, mulai 2 tahun yang kemarin ini honorer sudah kencang untuk di ASN kan gitu. Oh, ya. AP3K. AP3K kan gitu ya. Jadi ini salah satu upaya pemerintah kota menghapus honorer sebetulnya seperti itu, menjadikan guru-guru yang mengajar di negeri itu menjadi ASN seperti itu. Karena gini Mas, lika-likunya di tahun-tahun yang dulu, kemudian guru-guru yang sudah mengabdi lama di sekolah tersebut itu mereka tidak berhasil, misalnya tes CPNS atau apapun itu bentuknya ya, kemudian mereka akan tergeser, ceritanya seperti itu, tergeser dengan orang-orang yang baru seperti itu. Ya kan kasihan. Iya. Dia pengabdiannya sudah lama bertahun-tahun, kemudian dia digeser oleh orang yang baru seperti itu. Karena orang yang baru ini adalah mereka fresh graduate ya, baru lulusan kuliah, kemudian dia mendaftar CPNS atau ASN. Secara keilmuan juga masih upgrade kan mereka. Iya, beda dengan guru-guru yang sudah lama mendidik gitu. Maka mereka bisa tergeser gitu kan. Ya alhamdulillah dengan adanya 2 tahun belakangan ini pemerintah sudah memprioritaskan guru yang ada di negeri untuk di ASN kan. Seperti itu. Jadi kebutuhan guru saat ini tercukupi lah ya untuk di setiap sekolahnya ya kak. Ya, tercukupi. Terus kalau ini lagi di hari guru ini apa yang ingin disampaikan? Di hari mulia guru nasional ini mari kita ingat guru-guru kita. Kita tidak egois mengingat kita sendiri atau sebagai guru, melainkan mari kita ingat guru kita. Bagaimana guru kita dulu gigih mendidik kita semua. Ya, man ana laulaku. Apa itu ya? Saya ini apa? Ketika tiada engkau. Jadi kita ini seorang murid menjadi seperti ini pun atas berkah guru, atas kegigihan guru mendidik. Maka mari kita ingat guru kita, dan guru yang utama, yang pertama yaitu orang tua kita. Oh iya. Ya kan? Al-madrasatul ula al-um. Oh iya.
madrasah yang paling utama adalah ibu. Iya. Nah, ibu kan orang tua kan gitu. Pertama, dua, dan ketiga kayaknya ya. Iya. Ibu. Nah, maka mari kita ingat guru-guru kita. Selain orang tua, sudah kita ingat, kita ketika mempunyai salah, kita meminta maaf kepada orang tua kita. Kemudian guru-guru kita, mungkin guru kita ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Marilah kita bacakan doa bersama-sama untuk para pahlawan. Tanpa tanda jasa ini seorang guru, dan jadikan guru itu adalah pekerjaan mulia, ya, ikhlas, dan mari kita sebagai orang tua juga menghormati guru dari anak-anak kita. Ya. Kalau itu sudah kita laksanakan, insya Allah kita bisa baik. Saya juga berharap buat pemerintah nanti yang akan terpilih nih, khususnya Kota Balikpapan, kan ini lagi pilkada ya. Saat ini lagi pilkada, semoga tadi yang dibicarakan oleh Pak Guru kita ini, ya kan, tolong ditanggapi ya. Tadi juga lebih lagi dihargai gitu ya. Pokoknya tolong tadi yang saran-sarannya pemerintah yang akan dipilih di Kota Balikpapan, kami didengar, khususnya para guru inilah yang seperti tadi. Nah, ini yang terakhir ya Pak, untuk pengalaman seru menjadi guru ini apa? Pengalaman seru menjadi guru ya menghadapi liku-likunya hidup ya, seru dengan itu ya, anak-anak gitu ya. Oh iya, seru banget ya. Karena bagaimana kita menghadapi anak-anak itu ya, kadang kita menghadapi anak kita di rumah saja sudah jengkel gitu ya. Ketika anak ini diomongin nggak nurut dan lain sebagainya, itu sudah jengkel, apalagi seorang guru menghadapi banyak siswa seperti itu. Dan menariknya Mas, ini guru itu omongannya lebih didengar daripada orang tuanya. Oh iya ya. Ayo coba. Misalnya Masnya punya anak, nak jangan seperti ini. Masih berani melawan. Oh iya betul tuh. Nanti tak laporkan guru. Pasti dia. Oh iya. Nah, ini saktinya guru. Ya, artinya guru ini juga mempunyai karisma yang bagus gitu ya, yang patut dijaga seperti itu. Dan guru juga harus memberi contoh baik untuk masyarakat, untuk siswa-siswa. Lucu juga sih tadi ya, ada kadang ya murid yang berani sama orang tuanya istilahnya ngomong, tapi pas di sekolah siut juga ya. Iya, siut pasti. Ada juga sih, saya punya anak seperti itu juga. Ya, betul. Ya kalau ketika diomongin di rumah itu gitu ya, pas sampai sekolah itu ya diam gitu ya. Iya, itu ya gurunya. Makanya salah satu cabukan atau jurus yang paling ampuh ini teleponkan gurumu nih. Ada ketika orang tua, misalnya orang tua mendidik anaknya, kemudian nyuruh apa, anaknya tidak, nak belajar misalnya, enggak nanti aja, teleponkan gurumu nih. Pernah nggak begitu tuh? Pernah nggak memang ditelepon sama orang tua murid? Pernah nggak gitu? Seolah-olah aja. Oh ya enggak, maksudnya pernah nggak punya pengalaman gitu tuh? Pengalaman di telepon langsung belum. Belum ya? Tapi di WA bukan, maksudnya face to face. Oh, ya. Misalnya kita bertiga gitu ya. Ini kenapa anak saya Pak malas betul suruh belajar. Nah, biasanya itu pas lagi bagi rapot. Enggak. Biasanya kan kalau kita di SD itu ya, anak kan dijemput nih. Iya. Kemudian sempat bertemu kan mesti tegur sapa kan gitu. Betul. Kemudian orang tua melaporkan anaknya, ini apa malas betul belajar. Pasti anaknya tertunduk malu tuh. Oh iya. Kayaknya ampuh betul ini ya. Iya betul, ampuh, jurus ampuh itu. Lumayan lah, keras juga ya. Tapi pernah nggak ditakutin itu? Maksudnya itu di sekolah itu ditakutin, salah satu guru yang paling ditakutin gitu. Maksudnya ditakutin itu ya, bahkan nggak mau ketemu gitu ya. Misalkan ada guru lewat sembunyian gitu. Saya pernah gitu juga. Sebetulnya hari ini konsep-konsep guru ditakut itu sudah tidak ada Mas. Oh tidak. Jadi guru lebih cenderung disenangi, diidamkan murid, dikangeni oleh murid. Oh iya betul. Bapak ini kenapa tidak masuk? Oh iya ya, sering juga gitu. Ya kan? Nah harusnya pendidikan saat ini seperti itu. Tidak lagi guru itu takuti. Dengan Pak ini saya nanti takut, sehingga dia nggak mau sekolah lagi dan lain sebagainya. Itu tidak diharapkan oleh pemerintah. Maka saat ini guru ini diharapkan menjadi guru yang idaman bagi murid-muridnya, guru yang dikangeni oleh murid-muridnya, seperti itu. Enak juga ya. Ya berarti. Tapi biasanya memang kalau lagi ada kebiasaan nggak itu kalau misalkan pagi itu salim gitu ada juga? Ada budaya 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, salam, santun, sopan. Nah, 5S. Jadi ketika murid datang itu kita menyambut di depan gerbang. Terus mereka salim, ya kan, sapa, terus sopan santun, seperti itu. Itu sudah budaya, dan itu budaya baik ya,
menjadi karakter pembiasaan ke anak-anak. Artinya bahkan kita juga pesankan ke anak-anak bahwa ketika kalian mau sekolah, berangkat ke sekolah, jangan lupa saling dulu ke orang tua. Ya. Dan kemudian asal pergi aja gitu ya. Nah, itu juga menjadi budaya karakter yang baik. Artinya lewat pembiasaan ini murid akan terbiasa kan gitu. Jadi biarpun tanpa diomongin karena dia sudah biasa ya enak. Seperti kita biasa ngapain gitu. Terus kita tidak melakukan nggak enak gitu ya. Nah, maka kita harus mendidik melalui pendidikan karakter atau pembiasaan baik untuk siswa-siswa kita. Wah, bagus sekali ini saran-sarannya yang didapat oleh Pak Guru kita ini. Pasti anak muridnya nonton nanti mengenal para guru. Ya mungkin di situ aja, tapi nanti jangan kapok, bisa diundang lagi Pak ya. Siap. Iya. Mungkin bukan di hari guru lah, nanti mungkin hari apa gitu ya, bisa aja kan, nyaman ini kurang ini. Pertanyaan yang terbesar ini. Ya salah kan undang saya. Udah, ini sebetulnya udah harus serius. Podcast Balikpapan Underground ini udah harus serius. Betul. Kita pengennya ini sebetulnya tentang kehidupan di Balikpapan. Mau itu keras, mau itu tidak keras. Pokoknya yang penting lucu saja intinya. Kita harus tetap senyum di sini. Makanya kalau perlu jangankan seorang guru, seorang badut mungkin saya bisa nanti akan kalau dapat, atau misalkan nanti punya saran. Saran siapa yang mau bisa kami podcast ya kan. Nanti kita ngobrol di balik lagi. Oh iya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap di Balikpapan Underground. Mantap. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything.